Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita telah diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk bisa bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran fisika, yaitu tentang materi pengaruh kalor pada zat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat memahami arti dan makna kalor. Di sini peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor jenis dan kapasitas kalor. Peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud suatu zat. Peserta didik dapat menganalisis perubahan suhu pada asas Black. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi grafik perubahan suhu dan grafik perubahan wujud benda. Nah, coba adik-adik analisis gambar berikut. Di situ ada wajan yang berisikan air yang mendidih dan ada nyala api di kompor. Air yang ada di wajan itu awalnya tidak panas dan tidak mendidih. Nah, dikarenakan adanya transfer energi dari api di kompor ke air tersebut, sehingga akan mengakibatkan air tersebut mengalami kenaikan suhu dan mendidih. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalor adalah transfer energi dari suatu zat ke zat yang lainnya yang dibarengi oleh perubahan suhu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kalor jenis dan kapasitas kalor. Nah, apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Nah, semakin besar kalor jenis suatu benda, maka semakin besar pula benda tersebut dapat menyerap sebuah kalor. Nah, semakin kecil kalor jenisnya, maka benda tersebut juga semakin sedikit menyerap atau melepas sebuah kalor. Nah, di sini kalor jenis dilambangkan dengan C kecil dengan satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, untuk persamaannya kalor jenis yaitu C sama dengan banyaknya kalor per massa zat dikali dengan perubahan suhu, atau banyaknya kalor sama dengan massa zat dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini merupakan jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan 1 Kelvin. Nah, kapasitas kalor ini dilambangkan dengan C besar dengan satuannya yaitu Joule per Kelvin. Nah, untuk persamaannya yaitu C sama dengan banyaknya kalor yang diperlukan per perubahan suhu, atau C sama dengan massa zat dikali dengan massa jenis kalor jenis maksudnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Di sini wujud zat terdiri dari 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini ada tanda panah yang berwarna merah dan berwarna biru. Dimisalkan untuk gas cair ke zat padat itu disebut dengan membeku. Nah, pada membeku tersebut maka terjadi proses melepaskan kalor.
Nah, sebaliknya dari padat ke cair itu disebut mencair. Nah, untuk mencair itu terjadi pada benda tersebut menerima atau membutuhkan sebuah kalor. Begitu juga dengan menyumblin, menguap, mengembun, dan mengkristal. Itu ada yang menerima dan melepaskan sebuah kalor. Nah, untuk persamaannya yaitu L sama dengan Q per M, di mana L sama dengan kalor laten, Q sama dengan kalor yang dibutuhkan, dan M adalah massa zat, atau Q sama dengan L dikali M. Q sama dengan kalor yang dibutuhkan, L sama dengan kalor laten, dan M sama dengan massa zat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu grafik perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Di sini yang garis vertikal itu perubahan suhu, dan yang horizontal yaitu perubahan wujud. Nah, di sini diketahui titik A itu di mana titik tersebut adalah titik A itu berwujud gasnya itu ke zat padat atau beku. Nah, titik B itu dan titik B yaitu di mana air membeku mau mencair. Nah, dari A ke B itu terjadi perubahan suhu, di mana perubahan suhu itu dirumuskan dengan Q1 sama dengan massa zat dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Nah, pada titik A ke titik B itu tidak ada perubahan wujud zat. Nah, untuk yang titik B ke C itu terjadi perubahan wujud zat. Nah, tetapi tidak ada perubahan suhu. Nah, sehingga untuk persamaannya dirubah menjadi Q2 sama dengan L dikali M, di mana L adalah kalor laten dan M adalah massa zat. Nah, pada Q2 ini, pada B dari titik B ke C ini tidak ada perubahan suhu. Dia itu garisnya horizontal, berarti tidak ada perubahan suhu. Nah, jika garisnya itu ada vertikal, nah itu terjadi perubahan suhu. Begitu pula dengan titik C ke D itu tidak ada perubahan wujud gas. Nah, tetapi dia itu melakukan perubahan suhu. Nah, berarti persamaannya yaitu Q3 sama dengan massa zat dikali dengan kalor jenis zat dikali dengan perubahan suhu. Nah, pada titik D ke E dia juga tidak yang B ke C itu dia berubah wujud zat dari zat padat ke zat cair, yaitu mencair, sehingga tidak ada perubahan suhu ya. Nah, dari D ke E ini terjadi dari zat D itu cair ke E itu zat gas. Nah, jadi dia itu menguap. Berarti persamaannya yaitu Q4 sama dengan L dikali M, di mana L itu kalor laten dan M massa zat. Nah, begitu pula dengan EF
sama dengan perubahan yang terjadi pada AB dan CD. Begitu pula dengan persamaannya. Dan pada titik B ke C dan D ke E itu sama persamaannya, di mana titik A, B, C, D, dan E, F itu terjadi perubahan suhu, dan titik B, C, D ke titik B ke C dan D ke E itu terjadi perubahan wujud zat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu asas Black yang dikemukakan oleh Joseph Black. Nah, untuk bunyinya yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima pada zat yang suhunya lebih rendah. Di sini dapat disimpulkan bahwa ketika dua campuran itu saling dicampurkan, maka banyaknya kalor yang dilepas dan diterima kedua campuran tersebut sama, sehingga akan mengakibatkan cairan tersebut mempunyai suhu yang sama. Nah, untuk persamaannya yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas ini berarti suhunya yang lebih tinggi atau kalornya lebih banyak, dan Q terima itu mempunyai suhu yang lebih rendah atau kalornya lebih sedikit. Nah, dari persamaan yang sudah dipaparkan tadi bahwa Q itu adalah MC delta T, sehingga persamaannya menjadi M dikali C delta T sama dengan M dikali C delta T. Nah, di mana delta T itu adalah perubahan suhu, di mana T pada Q lepas itu lebih tinggi daripada T pada campurannya, T campuran, sehingga di sini M dikali C dikali dalam kurung T lepas dikurangi T campuran sama dengan M kali C dikali di mana Q terima itu lebih rendah dari T pada Q terima itu lebih rendah daripada T campuran, maka T campuran dikurangi T terima. Nah, di sini menjadi dalam kurung T campuran dikurangi T terima tutup kurung. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita membahas contoh soal. Nah, contohnya yaitu air bermassa 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur air mendidih bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Nah, kalor jenis air di sini yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, hitunglah suhu air campuran pada saat keseimbangan termal. Di sini berarti suhu di mana kedua air panas dan air dingin tersebut dicampurkan. Nah, di sini diketahui bahwa M1 sama dengan 200 gram yang dikonversi ke kilogram menjadi 0,2, T1 sama dengan 30 derajat Celcius, T2 sama dengan 90 derajat Celcius, M2 sama dengan 100 gram yang dikonversi ke kilogram menjadi 0,1, dan kalor jenis adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini yaitu suhu pada air campuran. Nah, T1M1 itu berarti pada massa dan suhu pada Q yang diterima, yaitu air dingin ya. Berarti air
dingin, dan T2M2 adalah pada air panas. Nah, di sini persamaannya yaitu menggunakan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di mana Q yaitu MC delta T, maka M2 kali C dikali delta T sama dengan M1 kali C dikali delta T. Di mana delta T di sini yaitu delta T pada Q lepas yaitu T lepas dikurangi T campuran, dan delta T pada Q terima yaitu T campuran dikurangi T terima. Nah, langsung saja di sini M2 dimasukkan menjadi M2 sama dengan 0,1 dikali, karena di sini C-nya sama yaitu 1 kalori, kalori jenisnya sama kedua campuran tersebut, maka kita hilangkan saja C-nya. Nah, berarti 0,1 dikali T lepasnya 90 derajat Celcius dikurangi T campuran sama dengan 0,2 dikali dalam kurung T campuran dikurangi T terima yaitu 30 derajat Celcius, sehingga dikalikan 9 kurangi 0,1 TC sama dengan 0,2 TC dikurangi 6. Nah, di sini dipindah ruaskan 6 dipindah ruaskan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri maksudnya, menjadi plus, dan min 0,1 TC dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 0,1 plus 0,1 TC. Nah, di sini dijumlahkan 9 tambah 6 sama dengan 15, dan 0,2 TC ditambah 0,1 TC sama dengan 0,3 TC. Nah, di sini untuk mencari TC tinggal kita bagi 15 dibagi dengan 0,3 menjadi TC sama dengan 50 derajat Celcius, sehingga untuk nilai suhu air campuran pada saat keseimbangan termal yaitu 50 derajat Celcius. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.